Guys, kali ini aku mau bacain energinya Virgo. Pesan semesta untuk Virgo bulan Juli 2024. Ini general reading, bisa cocok bisa enggak. Dan bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising Virgo ya. Pesan semesta untuk Virgo. Page of Cups, the Star, Five of Pentacles, Six of Swords, Page of Swords, susah. Oke, Page of Swords, the Magician, Eight of Swords. Oke. Eight of Cups di sini ya, pesan semesta buat kamu Virgo. Oke, jadi aku rasa kamu harus bisa lebih mencintai diri kamu. Dan mencintai diri itu juga harus didasari dengan diri kita tahu betul siapa kita. Kita itu orangnya seperti apa dan bagaimana. Tentu yang baik harus kita pertahankan dan yang jelek atau negatif harus kita buang. And then kita baru bisa cara mencintai diri kita yang sebenarnya. Bisa aja nih bukan and then, tapi dengan kita tahu ya siapa kita, diri kita, akhirnya kita bisa mencintai diri kita. Salah satunya adalah dengan membuang yang jelek-jelek buat diri kita atau yang ada pada diri kita gitu, right? Oke. Dan bisa aja kamu mempunyai konsep yang sedikit miskonsepsi ya, konsep yang kurang tepat tentang bagaimana kamu mencintai diri kamu ya. Jadi mungkin kamu harus bisa membedakan apa itu self love dan egois atau ego ya. Dan ada beberapa hal mungkin dari kalian yang sering kali menganggap bahwa oh, hal ini sepertinya baik buat aku. Sepertinya orang lain bakal memvalidasi hal tersebut gitu. Oke. Jadi mungkin kamu seringkali mencari pembenaran atas sikap atau perilaku kamu, di mana sebenarnya itu tuh bukan self love, tapi itu ego. Itu selfish. Itu egois, itu selfish ya. Selfish tuh egois, right? Oke, the Star. Dan kamu jangan ragu untuk memulai, meskipun kamu di awal ada salah, di awal ada sesuatu yang masih gagal dan lain sebagainya, it's fine gitu ya. Yang namanya proses healing atau yang namanya proses perbaikan diri itu sometimes memang up and downs, nggak melulu kita tuh progresnya naik terus, tapi sometimes memang kita ada sedikit penurunan, it's fine gitu. Tapi ketika kita comparing dari tahun ke tahun ini nih, jadi kayak chartnya saham BCA ya gitu. Jadi dulu harganya segini, sekarang puluhan ribu kalau nggak salah ya. Aku udah lama nggak mantau harga saham ya. Udah puluhan ribu. Dan meskipun di tahun ini ada naik turun, tapi kalau kita compare dari tahun sebelumnya, ini tuh progres yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya. It's fine, dalam proses 1 tahun kita ada turun, tapi value kita tuh tetap oke. Value kita
tidak akan benar-benar turun seperti di awal dulu tahun misalnya 2020. Pasti akan berbeda, ya. And then ada Five of Pentacles, ya, Virgo, ya. Ini kamu kalau bisa nyimak sampai akhir nih, kamu luar biasa. Karena banyak orang kalau bahasanya self improvement atau self development kadang dia nggak betah, sukanya ngomongin asmara aja, ya. Ada Five of Pentacles, di sini ada Six of Swords, ya. Oke, Five of Pentacles, ya, pesan buat kamu Virgo di bulan Juli ini, ya. Ya, aku rasa kamu harus cukup intinya gini. Semua orang punya preferensi masing-masing atas sebuah konsep atau atas sebuah teori atau apapun itu, atas sebuah objek atau apapun itu. Semua orang punya preferensi di situ. Semua orang punya pendapat, opini, ya. Dan aku rasa di bulan Juli ini, ya, ini mungkin nggak harus di bulan Juli, tapi untuk kedepannya, yang harus kita lakukan adalah jika kita mau belajar ilmu baru atau memahami sebuah konsep atau sebuah teori, kita harus kayak membuang isi gelas kita. Jadi biarkan gelas kita kosong dan kita coba belajar itu dari nol, atau belajar itu dari, anggap saja kita memang belum tahu hal itu, atau misal kita udah tahu, kita nggak bisa semena-mena mengatakan bahwa pendapat kita itu paling bener, cara kita tuh paling bener. Nggak bisa gitu. Bisa aja seakan-akan kita itu di titik sekarang ini sepertinya kita udah melalui banyak hal karena kita udah berada di titik sekarang ini. Padahal kita tidak tahu di luar sana orang yang mempunyai preferensi dan pendapat atau opini tentang konsep yang kita juga lihat, bisa aja mereka udah berada di titik yang jauh di atas kita. Kita kan nggak tahu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita buka pikiran kita untuk menerima banyak hal, pemikiran-pemikiran di sana. Kita lebih open minded untuk itu, dan kita harus menghargai yang mana mungkin ada perbedaan-perbedaan konsep, ya. And then mungkin kita bisa saring atau filter mana yang cocok untuk diri kita. Tapi jangan sampai kita menganggap bahwa konsep kita, pikiran kita, pendapat kita itu paling benar, right? Gitu. Karena kita nggak tahu, bisa aja kita nih masih berada di titik yang dimana orang lain di luar sana tuh udah ngelewatin titik ini, right? Gitu. Oke, ya semoga bisa dipahami ya, gitu. Oke, kamu kalau bisa bertahan sampai menit ke-8 ini luar biasa. Oke, aku acungi jempol. Oke, Six of Swords, ya. Pesannya lagi nih. Bentar ya, gue rasain dulu energinya. Ya, terkadang ini juga harus hati-hati. Orang yang kita anggap tidak tahu apa-apa, ya, terkadang dia tuh ahli. Jadi kita jangan sampai menutup sebelah mata terhadap orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Kelihatannya dia ya gitu-gitu aja lah ya hidupnya atau orangnya gitu. Bisa aja di dalam dia menampakkan diri yang biasa-biasa aja, itu banyak kebijaksanaan yang bisa kita dapat dari mereka. Jadi kita nggak bisa kayak oke, gue lebih baik dari semua orang dan gue udah berada di fase ini, and then orang-orang yang misalnya dulu sering ketemu atau yang biasa-biasa aja, dia pasti kalah jauh pengalamannya dari aku, pengetahuannya, kepintarannya belum tentu ya gitu. Jadi
Bisa aja mereka mempunyai wisdom yang luar biasa, tapi dia nggak mau nunjukkan itu. Jadi ya lagi-lagi kita harus belajar menjadi gelas kosong ya. Oke, ini aku rasa Virgo buat kamu, ini adalah proses perjalanan dimana kamu ingin menjadi seseorang yang mempunyai mimpi dan kamu bisa mewujudkan mimpi itu ya. Jika kamu saat ini dalam kondisi ini, aku rasa ini cocok buat kamu. Dan aku acungi jempol jika kamu nonton video ini sampai terakhir ya gitu. Meskipun ini nggak bisa dicerna oleh banyak orang aku rasa, tapi simak dan pahami. Kalau kamu belum paham di video ini, bisa diulang lagi dan diulang lagi, right? Ya. Oke. Ada Page of Swords ya. Page of Swords di sini. Oke, dan The Magician, Eight of Swords ya. Oke, bentar ya. Agak lama ini aku ngerasainnya. Ya. Oke, udah nemu. Kamu punya nilai jual yang oke. Kamu punya sesuatu yang unik, sesuatu yang istimewa dalam diri kamu, dan ini adalah berkat buat kamu. Ini privilege buat kamu dan harus kamu syukuri, right? Gitu. So, jangan bikin kamu tuh menjadi orang lain. Jadi, misalnya kamu kayak gini nih, ya udah kayak gini, tinggal diperbaiki, dipoles dikit. Jangan sampai demi impian kamu tadi, akhirnya kamu menjadi orang lain. Akhirnya kamu memermak diri kamu yang sebenarnya ini udah keluar dari on the track prinsip kamu ya, atau on the track dari culture kamu, atau bahkan on the track dari norma yang mungkin ini kaitannya dengan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi lakukan apapun, terserah apapun itu, dimana kamu tidak melanggar aturan norma dan dimana kamu enjoy luar dalam ngelakuin itu. Jangan sampai kamu terlalu personal branding maybe atau personal marketing, tapi itu tuh kosong. Kenapa kosong? Karena diri kamu nggak utuh di situ, ya. Gitu. Jadi contoh misal, kamu ingin membranding diri kamu misalnya sebagai perutku bunyi, sebagai fashion enthusiast ya, gitu. Tapi kamu baru paham cara berpakaian ke kantor, atau baru-baru aja kamu ngerti itu. Jadi ketika kamu mau berada di lini bisnis seperti itu ya, di lini bisnis kali ya, atau apalah seperti itu ya, coba pelan-pelan. Jangan terlalu kamu memaksakan diri nih. Misal nih, kamu baru paham soal fashion ke kampus atau ke kantor, tapi kamu udah ngomongin fashion seorang model atau fashion seorang artis gitu. Mungkin belum sampai ke sana. Jadi pelan-pelan aja dulu belajarnya. Atau bisa aja kamu terlalu memaksakan diri di bidang ini, dan ini sebenarnya bukan diri kamu yang sejati, atau bukan kemampuan kamu nggak di situ. Jadi balik lagi ke depan tadi, di self love-nya itu ditarik lagi ke belakang. You have to know yourself so well first, and then you can self love yourself. You can love yourself, right? Itu. Jadi jadikan diri kamu apa adanya. Kamu kemas, kamu branding diri kamu apa adanya. Jangan dibuat-buat, jangan diada-adain dan lain sebagainya, gitu. Kamu udah punya privilege yang luar biasa, aku rasa. Uniknya kamu, istimewa kamu, tinggal gimana cara kamu ngemas itu. Alright? Ya. Yeah. Eight of Swords, oke. Dari semuanya tadi, hati-hati dengan ekspektasi diri kamu.
Jadi jangan terlalu ekspektasi tinggi ke hal-hal yang kamu nggak bisa capai atau gimana ya. Bukan aku mengkerdilkan kamu punya mimpi, enggak. Mimpi kita memang harus tinggi, kita harus punya impian yang mungkin luar biasa. Tapi strategi kita, habit kita, hari-hari kita itu tuh harus realistis gitu. Ketika hal itu nggak realistis, kamu ngomongin soal mimpi dan mimpi hanya ekspektasi tinggi yang bikin kamu sakit hati sendiri. Ya, semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, and then satu kartu oracle, untung ini nggak lupa. Satu kartu oracle buat kamu ya, Virgo. Wah, ini gamblang banget ya aku ngomongin. Nggak tahu nih, kayak banyak orang nggak betah atau yang nggak paham. Jadi simak baik-baik, semoga paham. Look at the stars, look up and remember that you are but a tiny speck in a large mysterious universe. Let the magic of the star connect you to your own special magic. Oke. Ketika kamu udah melakuin semuanya tadi, and then let go, surrender ya gitu. Tapi masih ada beberapa PR yang memang harus diberesin. Dari kamu ngenali diri kamu, modelnya seperti apa, dari beberapa miskonsepsi yang harus dihilangkan, dari kamu harus open minded, dari kamu harus menghargai banyak orang yang dia udah ilmunya di atas kamu. Mungkin kamu akan ngedapetin wisdom di sana, dan percayakan semuanya pada yang di atas ya. Yang akan jadi milik kamu bakal jadi milik kamu. Oke, Virgo, thank you so much for watching this video. Ya, semoga bermanfaat. Kamu sampai di 17 menit, luar biasa. Bye bye.